Saya mewakili seniman film Indonesia dan seniman musik Indonesia. Dalam hal ini ingin bertanya kepada Bung Anies dan Bung Muhaimin, kalau nanti jadi presiden dan wakil presiden, apa kiat Anda untuk kemakmuran para seniman film dan musik? Karena yang saya tahu di Korea, dunia telah mengenal K-pop, dunia mengenal drakor. Itu karena pemerintahnya peduli dengan para seniman. Dan dengan demikian, itu tentu akan menjadi nilai tambah devisa negara buat Korea. Begitu juga kita tahu Amerika Serikat, bahwa devisa negara yang terbesar bukan dari sumber daya alam, tetapi ternyata dari sumber daya seni. Oleh karena itu, saya mewakili insya Allah aspirasi para seniman film, seniman musik, seniman dan lain-lainnya, ingin bertanya apa konsep Bung Amin dan Bung Muhaimin ketika Anda nanti diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin bangsa ini. Indonesia melalui negara harus melakukan investasi besar-besaran di bidang kebudayaan yang di dalamnya adalah unsur kesenian. Saya mengistilahkan investasi. Kenapa? Karena selama ini pengeluaran itu sering disebut sebagai biaya, karena biaya dicoba diturunkan sekecil-kecilnya, seefisiennya. Kalau investasi maka kita bicara tentang apa yang kelak akan dihasilkan. Dan kami pun merujuk kepada pengalaman Korea. Tahun 80-an pertengahan, 90-an awal, mereka serius investasi. Dan apa yang terjadi ketika investasi dilakukan? Para pekerja seni mendapatkan kesempatan untuk berekspresi. Kreativitas makin hari makin menjadi penentu keberhasilan bangsa. Dan kreativitas ini membutuhkan ekosistem yang baik. Negara hadir, invest di situ. Jadi insya Allah nantinya Bang Haji, kami akan seriusi ini, alokasikan anggaran yang cukup, seniman punya ruang untuk berekspresi, insya Allah kesejahteraannya meningkat, dan kita akan bantu siapkan jaminan sosial untuk pekerja-pekerja seni, sehingga mereka punya rasa tenang. Tadi ini kebetulan kita desak di Jakarta, mungkin belum tentu akan ada desak Jakarta lagi sampai tanggal 14 Februari. Jadi meneruskan yang disampaikan Gus Imin. Interupsi. Yes, Pak, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Pak, izin Pak. Ternyata masih ada lagi Pak yang mau bertanya. Izin Pak Anies, closing statementnya. Masih ada lagi Pak, masih ada satu lagi Pak. Kita terima tidak? Interupsi sebentar. Terima Interupsi tidak? sebentar. Ada satu lagi mau bertanya Pak. Ya, boleh. Mohon izin Pak, Boleh. silakan. Tanya Silakan. Assalamualaikum Ini ada pertanyaan warahmatullahi spesial, Pak. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Haji
Bung Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar yang kami banggakan. Bang Haji Roma Irama, silakan. Teman-teman, Roma Irama, kita dengarkan ya. Duduk. Sebentar Bang Haji, sebentar. Saya duduk. kira yang interupsi peserta, ternyata yang interupsi Bang Haji Roma. Ayo duduk semua, duduk. Ini nggak Biar teratur bisa. nanti, duduk. Mohon izin duduk. Duduk. Ayo duduk. Pak duduk Pak, izin buat duduk Bu. Oke. Bisa dimulai Bung Anies. Saya mewakili seniman film Indonesia dan seniman musik Indonesia. Dalam hal ini ingin bertanya kepada Bung Anies dan Bung Muhaimin, kalau nanti jadi presiden dan wakil presiden, apa kiat Anda untuk kemakmuran para seniman film dan musik? Karena yang saya tahu di Korea, dunia telah mengenal K-pop, dunia mengenal drakor, itu karena pemerintahnya peduli dengan para seniman. Dan dengan demikian itu tentu akan menjadi nilai tambah devisa negara buat Korea. Begitu juga kita tahu Amerika Serikat, bahwa devisa negara yang terbesar bukan dari sumber daya alam, tetapi ternyata dari sumber daya seni. Oleh karena itu saya mewakili insya Allah aspirasi para seniman film, seniman musik, seniman dan lain-lainnya, ingin bertanya apa konsep Bung Amin dan Bung Muhaimin ketika Anda nanti diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin bangsa ini. Saya persilakan Bung Anies dan Muhaimin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Haji Roma Irama. Ini adalah hal yang sejalan dengan apa yang kami ungkapkan beberapa kali Bang Haji. Bahwa Indonesia melalui negara harus melakukan investasi besar-besaran di bidang kebudayaan. Yang di dalamnya adalah unsur kesenian. Saya mengistilahkan investasi. Kenapa? Karena selama ini pengeluaran itu sering disebut sebagai biaya. Karena biaya dicoba diturunkan sekecil-kecilnya, seefisiennya. Kalau investasi maka kita bicara tentang apa yang kelak akan dihasilkan. Dan kami pun merujuk kepada pengalaman Korea. Tahun 80-an pertengahan, 90-an awal, mereka serius investasi. Dan apa yang terjadi ketika investasi dilakukan? Para pekerja seni mendapatkan kesempatan untuk berekspresi. Pembangunan tempat-tempat untuk ada pertunjukan. Alat-alat yang negara hadir untuk menyiapkan. Bahkan kalau kita lihat di sini, bioskop saja, bioskop ya contohnya nih, hanya 22% sekarang ini wilayah yang memiliki bioskop seluruh Indonesia. Alat-alat produksi. Kemudian kemarin kami di Bandung ketemu dengan budayawan, kami sampaikan kita akan membangun pusat-pusat pertunjukan kebudayaan kelas dunia di kota-kota besar di berbagai wilayah Indonesia. Lalu dorong pengembangan kesenian lewat membangun sekolah-sekolah seni di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga sekolah seni itu tidak hanya di kota-kota tertentu, tapi di seluruh wilayah Indonesia ada akses itu. Kenapa ini penting? Kreativitas makin hari makin menjadi penentu keberhasilan bangsa. Dan kreativitas ini membutuhkan ekosistem yang baik. Negara hadir, invest di situ. Jadi insya Allah nantinya Bang Haji kami akan seriusi ini, alokasikan anggaran yang cukup, seniman punya ruang untuk berekspresi, insya Allah kesejahteraannya meningkat, dan kita akan bantu siapkan jaminan sosial untuk pekerja-pekerja seni, sehingga mereka punya
rasa tenang. Kalau begitu Bung Anies dan Bung Muhaimin, mari ikut saya di pentas sebelah. Saya akan membuat pernyataan dan hiburan untuk semua. Amin Presiden. Untuk pembaharuan